terumbu karang rusak, kebakaran makin banyak, permafrost meleleh, es di kutub mencair, dan kekeringan di mana-mana. Semua hal ini adalah akibat dari satu masalah besar yang sedang dihadapi umat manusia sekarang, yaitu pemanasan global. Suhu bumi makin lama makin panas dan sekarang sudah naik 1 derajat Celcius. Akibatnya, iklim bumi jadi kacau dan muncullah masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan. Bagi yang merasa 1 derajat itu kecil, jangan lupa kalau sekarang setiap mau masuk tempat dicek suhunya. Dan ketika suhu kalian naik 1 derajat dari normalnya, siap-siap aja nggak dapat izin masuk. Parahnya lagi, kalau dibiarkan suhu bumi akan naik terus, dan banyak masalah lebih parah akan menyusul. Kalau suhu bumi sampai naik 2 derajat dari normalnya, iklim bumi akan jadi kacau luar biasa dan kehidupan manusia akan jauh dari kata tentram. Penyebab dari semua masalah ini adalah, ini dia penyebabnya, karbon dioksida. Molekul gas yang kelihatannya biasa aja, dan adalah hasil pernapasan hampir seluruh makhluk hidup. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer kelihatannya kecil dan nggak akan buat masalah, cuma 0,041% aja. Nggak sebanding sama oksigen yang konsentrasinya sampai 21% dan nitrogen yang konsentrasinya 78%. Tapi yang jadi sumber masalahnya, belakangan ini konsentrasi karbon dioksida meningkat terus sampai melewati batas yang tidak pernah ditembus selama ribuan tahun dalam sejarah bumi. Saat diteliti, ternyata karbon dioksida di bumi mulai meningkat ekstrim saat revolusi industri dimulai. Saat manusia mulai membakar batu bara dan bahan bakar fosil lainnya untuk membuat teknologi. Di saat itu juga semua masalah ini dimulai. Tapi apa hubungannya karbon dioksida sama suhu bumi? Ini penyebabnya, efek rumah kaca. Jadi, mayoritas panas yang diterima bumi berasal dari sinar matahari. Normalnya, tidak semua energi ini akan diterima oleh bumi. Ada yang dipantulkan oleh atmosfer, dipantulkan oleh permukaan bumi sendiri, dan ada juga yang diserap oleh bumi. Saat gas karbon dioksida meningkat konsentrasinya, gas ini akan membentuk lapisan khusus di atmosfer yang memantulkan kembali energi panas yang baru saja dipantulkan permukaan bumi. Akibatnya, panas yang harusnya keluar malah masuk lagi dan bolak-balik dalam atmosfer. Sekarang, bumi menerima panas yang lebih tinggi dari seharusnya, mirip seperti rumah kaca yang memantulkan sinar matahari terus-menerus untuk membantu pertumbuhan tanaman. Dan bukan cuma karbon dioksida, sebenarnya ada gas-gas lain yang mirip dan menimbulkan efek yang sama. Semua gas tersebut dikenal dengan nama gas rumah kaca. Dan efek ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan, walaupun bukan di bumi. Ada sebuah tempat yang menjadi mirip neraka karena efek ini. Planet Venus. Selama ini kita diajarkan di sekolah kalau Venus itu planet yang mirip bumi. Padahal yang mirip sebenarnya cuma ukuran besarnya doang. Sisanya beda total. Venus ini posisinya lebih dekat ke matahari, tapi tidak beda jauh jaraknya sama bumi. In fact, kalau bumi dipindahin ke tempat Venus, mungkin hidup gak akan beda jauh banget dan laut akan masih tetap ada. Tapi coba lihat baik-baik foto ini, foto Venus. Permukaannya sedikit pun gak kelihatan. Beda sama Merkurius, Bumi, dan Mars yang permukaannya kelihatan. Kalau di foto, yang kelihatan cuma bola mulus saja. Padahal sebenarnya ada juga gunung dan lembahnya. Penyebabnya adalah karena seluruh permukaan Venus tertutup oleh atmosfer yang sangat tebal. Simpelnya, seluruh planet ini kayak tertutup awan sampai-sampai nggak bisa terlihat dari luar. Venus juga terkenal karena tidak ada alat yang bisa tahan lama di permukaannya. Dalam beberapa jam, semua alat akan rusak. Penyebabnya adalah suhu permukaan Venus yang luar biasa panas. Bahkan lebih panas daripada Merkurius yang adalah planet terdekat dengan matahari. Alasannya, hampir seluruh atmosfer planet ini adalah karbon dioksida, sehingga efek rumah kacanya luar biasa parah. Ini bukti kalau efek rumah kaca itu nyata, dan bukan cuma karangan ilmuwan negara sebelah biar industri nggak jalan kayak yang pernah dibilang sama seseorang. Baru-baru ini, penelitian di bidang kimia membuat kemajuan dalam mengurangi pemanasan global. Penelitian ini membuktikan kalau kita bisa membuat bahan bakar jet dari karbon dioksida dengan bantuan katalis logam. Biar jelas, kita bahas dulu apa itu katalis. Jadi katalis itu bahan yang bisa membantu reaksi. Seperti di gambar ini, pada reaksi tanpa katalis, orangnya harus mendorong naik dulu gerobaknya sampai puncak. Baru bisa menurunkan batunya. Jika diberikan katalis, orang ini tidak perlu mendorong susah-susah. Hanya perlu membawa gerobaknya naik sedikit lalu menurunkan batunya. Reaksi yang dilakukan tanpa katalis berjalan lebih lambat daripada reaksi yang menggunakan katalis. Terkadang bahkan ada reaksi yang tidak akan berjalan jika tidak ada katalis. Contoh simpelnya ada dalam tubuh kita sendiri. Enzim adalah contoh dari katalis. Terdapat banyak enzim dalam tubuh yang fungsinya beda-beda.
Misalnya, ada enzim yang bekerja untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang mudah diserap tubuh, ada yang bekerja untuk memecah senyawa beracun, dan lain-lain. Umumnya, reaksi-reaksi tersebut tidak akan dapat berjalan secara otomatis tanpa adanya katalis berupa enzim ini. Lalu, inilah diagram mesin jet yang biasa ditemukan di pesawat. Dari luar, biasanya yang kelihatan cuma bagian depannya, yang bentuknya mirip kipas. Bagian ini bertujuan untuk menarik udara agar masuk ke dalam mesin tersebut. Setelah itu, terdapat bagian kompresor, berfungsi untuk menekan udara yang masuk agar lebih padat. Setelah ditekan, udara akan masuk ke ruang pembakaran. Di bagian ini, bahan bakar dimasukkan dan dibakar, sehingga suhu udara yang tadi telah ditekan menjadi tinggi. Udara yang bertekanan tinggi dan panas tersebut akan mengembang dan mendorong mesin jet ke depan, sementara udara tersebut keluar dari bagian belakang mesin. Penelitian menunjukkan bahwa karbon dioksida ternyata dapat digunakan untuk menghasilkan bahan bakar yang dipakai mesin jet. Di tabel ini dapat kita lihat kalau sebenarnya bahan bakar mesin jet tidak hanya satu jenis, melainkan terdiri dari banyak jenis nyawa yang umumnya berbasis hidrokarbon dan terdiri dari karbon. Jika teknologi ini terus dikembangkan dan digunakan, bukan tidak mungkin kalau suatu hari transportasi dalam bentuk penerbangan tidak akan lagi mencemari lingkungan. Berdasarkan data, emisi karbon dioksida dari penerbangan adalah 2,5% dari emisi karbon dioksida secara keseluruhan. Pada tahun 2018, karbon dioksida yang dihasilkan oleh penerbangan totalnya mencapai 1,04 miliar ton. Jika teknologi untuk menghasilkan bahan bakar dari karbon dioksida tersebut digunakan, 1,04 miliar ton karbon dioksida hasil penerbangan tersebut dapat digunakan kembali untuk memproduksi bahan bakar. Akibatnya, penerbangan tidak lagi menghasilkan karbon dioksida. Penelitian di teknologi-teknologi ramah lingkungan seperti ini akan membantu seluruh dunia untuk mencapai titik net zero carbon emission. Itu titik di mana kita tidak lagi memproduksi karbon dioksida. Karena pada titik ini, besar karbon dioksida yang kita serap sama besarnya dengan karbon dioksida yang kita hasilkan. Teknologi untuk menyerap karbon dioksida atau carbon capture sedang diteliti dan dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi yang menggunakan karbon dioksida untuk produksi senyawa yang memiliki nilai ekonomis. Transisi dari teknologi yang mencemari lingkungan ke teknologi terbarukan memang tidak mudah, namun harus dilakukan demi kelangsungan hidup kita di bumi. Terima kasih telah menonton video ini.